Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rifaldi Maulana akan menjelaskan materi pertama, yakni tentang sejarah pendirian SMK Muhammadiyah II Taman. SMK Muhammadiyah II Taman dibangun pada tahun 1992. Sekolah ini berdiri di atas tanah wakaf yang rencana awalnya untuk didirikan sebuah pondok pesantren. Namun karena kebutuhannya terlalu kompleks dan persiapan yang belum matang, maka rencana tersebut dibatalkan. Kemudian dari pihak Perserikatan Pemimpin Cabang Muhammadiyah Sepanjang menyarankan untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan karena di daerah Sepanjang sudah ada lembaga pendidikan SD, SMP, SMA, maka diputuskan untuk mendirikan SMK. Adapun beberapa jurusan yang ditawarkan yakni teknik listrik, teknik otomotif, teknik elektro, dan multimedia. Tantangan internal yang dihadapi SMKM Duta ini adalah pada saat proses pembangunan itu sendiri, di mana pada masa itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, awal tahun berdirinya sekolah ini hanya memiliki satu rombel siswa. Sedangkan 2 tahun ke depan, para siswa menumpang di SMA Muhammadiyah I Taman untuk melakukan proses belajar mengajar, dan baru bisa menggunakan fasilitas di SMKM Duta pada saat praktik saja. Anggaran yang belum sempurna untuk langsung menyelesaikan bangunan tersebut merupakan hambatan utamanya. Orang-orang internal dan sekitar tidak ada permasalahan sama sekali, mengingat itu semua sudah menjadi kesepakatan bersama dalam membangun lembaga pendidikan SMK ini. Yang ketiga yaitu tantangan eksternal saat proses pendirian. Adapun tantangan eksternal yaitu kesulitan dalam mendapatkan siswa baru. Terlebih lagi SMK ini banyak sekali pesaing sesama SMK di daerah sekitar, sehingga pada awal proses penerimaan murid baru tidak terlalu banyak mendapatkan siswa. Adapun cara yang dilakukan SMKM Duta ini adalah memperbanyak perkakas atau peralatan, karena memang dari awal berdirinya SMK Muhammadiyah II Taman ini dikenal sebagai sekolah dengan fasilitas bengkel terlengkap dibandingkan dengan yang lainnya, sehingga banyak calon siswa yang tertarik akan hal tersebut. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Materi yang akan saya sampaikan selanjutnya yaitu tantangan yang dihadapi oleh lembaga saat ini dan cara menghadapi dari tantangan tersebut. Seperti yang diketahui, sekolah jurusan ini berfokus untuk menyiapkan mereka yang siap untuk bekerja, bukan bagi mereka yang siap untuk kuliah. Sehingga selama 3 tahun proses pembelajaran, sekolah dituntut untuk menyiapkan soft skill dan hard skill para siswa secara baik, dengan harapan agar mereka bisa langsung mendapatkan pekerjaan setelah lulus nantinya. Akan tetapi, tantangan lainnya yang perlu disiapkan adalah banyaknya pesaing dalam mendapatkan pekerjaan tersebut. Bisa saja persaingan tersebut berasal dari lulusan SMK lainnya maupun perguruan tinggi lainnya. Maka dari itu, tantangan yang perlu dihadapi pada era globalisasi yang serba modern ini adalah untuk selalu up to date perkembangannya agar tidak tertinggal. Terlebih lagi setiap tahun perubahan tersebut pasti ada. Jadi sekolah dan para guru harus bisa menyesuaikan dan mengaplikasikannya dalam proses pembelajaran. Baik, pembahasan kelima yakni mengenai dampak apa saja yang dirasakan oleh lembaga saat musim pandemik dan bagaimana cara lembaga tersebut menghadapi tantangan itu. Jadi dampak yang dari adanya pandemik itu memang sangat terasa, terutama bagi para siswa yang harus melakukan pembelajaran secara daring. Terlebih lagi, sekolah SMK kan dituntut untuk memperbanyak kegiatan praktik dibandingkan dengan teori, sehingga pembelajaran secara daring itu terasa tidak sangat relevan, dan akibatnya adalah menurunnya tingkat kemampuan yang dimiliki oleh para siswa karena pembekalan yang dihadapi untuk ujian kompetensi di dunia industri itu banyak sekali siswa yang mengalami kesulitan. Dan adapun cara yang digunakan lembaga tersebut untuk menghadapi tantangan tersebut adalah dengan menekankan yang namanya kursus kilat dalam beberapa minggu untuk memperdalam pemahaman praktik secara langsung. Namun, tetap saja hasilnya masih kurang maksimal karena memang yang namanya praktik kan harus dipahami secara bertahap, tidak bisa langsung paham maupun langsung ahli. Berbeda dengan teori yang mungkin bisa dipahami atau mudah diingat dalam sekali baca atau secara singkat. Kecuali mungkin untuk jurusan DKV yang mungkin bisa dilakukan secara daring karena masih berada di
ruang lingkup media IT, dan untuk yang lainnya itu benar-benar harus melakukan praktik secara langsung. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.